Halo guys, balik lagi di Halo. Cucututut Quiz kali ini. Kita bakal bermain riddle. Ya udah pada tahu lah ya riddle. Jadi oke udah ada yang tidur juga nggak apa-apa. Darren aja yang mikir. Apa tuh Kak riddle? Mungkin ada yang belum tahu. Riddle tuh yang kayak kita dikasih cerita gitu. Nanti kita cari kejanggalannya. Kita cari kejanggalannya. Kita mulai. Janggal pisang. Pisangku Pisang. belum matang. Itu harusnya apa ya? Ampar. Aku jadi lupa aslinya. Ampar pisang. Ampar pisang. Apa sih? Ih. Iya ampar pisang. Tampar pisang. Wih parah. Oke, kita mulai dari cerita pertama. Bootprint. Polisi sedang menangani sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi kepada seorang gadis. Gadis itu ditemukan di rumahnya sendiri dengan kondisi terikat di ranjang dan sudah tidak bernyawa. Satu-satunya bukti yang didapat polisi adalah sebuah motif dari jejak telapak sepatu boots. Penyelidikan dilakukan hingga akhirnya investigasi mereka berakhir di rumah keluarga Mervyn. Rumah keluarga Mervyn dihuni oleh 3 orang lelaki, kakak beradik bernama Alex Mervyn, Norman Mervyn, saya pelakunya. dan ayah mereka bernama Jonathan Mervyn. Tanpa berniat menjelaskan kepada penghuni rumah, polisi pun meminta izin untuk melakukan penggeledahan. Nggak boleh dong. Iya, harusnya pakai izin sih. Dalam penggeledahan. Dia tetap minta izin. Coba nggak izin ya? Lah kenapa? Izin aja pokoknya. Dalam penggeledahan di kamar Jonathan, sang ayah, polisi menemukan obat antidepresi dengan dosis besar. Jonathan mengaku bahwa dia mulai mengkonsumsi obat antidepresi semenjak istrinya meninggalkannya. Kemudian polisi beralih ke kamar Norman. Sang polisi mendapati bahwa Norman, dalam kurung sang adik, tengah tertidur di kasurnya dengan jaket dan selimut. Norman mengaku bahwa dia telah terkena demam semenjak beberapa hari terakhir. Lalu polisi pun beralih ke kamar Alex, sang kakak. Alex tengah membaca buku di kamarnya. Mengetahui ada yang membuka pintu kamarnya, Alex pun memutar kursinya tanpa berdiri. Dia terkejut saat dilihatnya ada petugas polisi di depan pintu. Sang polisi itu menatap perawakan Alex dari atas sampai bawah. Detik itu juga sang polisi mengetahui siapa yang jadi tersangka. Jenayang nih polisi. Kalian jawab dengan itu siapa dan kenapa? Pasti antara 3 ini kan? Iya. Tiba-tiba ada Bambang Marvin, mana gue tahu kan anak yang hilang. Pelakunya antara ini nih, Jonathan, Norman, sama Alex. Saya pelakunya. Norman. Waduh, kalau orangnya sendiri yang ngaku sih ya udahlah. Saat lihatnya ada petugas polisi di depan pintu. Kok aneh ya? Kenapa dia harus memutar kursinya? Oh, maksudnya dia ada yang buka, dia begini. Iya. Berarti dia lagi villain arc gitu. Wah, kenapa jejak kakinya? Kakinya centengan. Clue. Ada di clue-nya di bagian mana gitu? Harusnya bukan Alex kan? Waduh, clue-nya nggak ada bang. Mister Waduh. Waduh. Sama berniat gak usah polisinya sih ini kayaknya. Waduh. Iya polisinya sih. Orang keluarganya aja bingung. Waduh, ada apa nih? Waduh. Kok tiba-tiba saya digrebek? Nah, dosanya di sini dia nggak ngasih clue bang. Kondisi terikat di ranjang dan selimut. Iya polisinya ini. Fix itu Norman. Kenapa? Karena dia tidur pakai jaket sama selimut. Ngapain? Demam bang aku bang. Demam bang aku. Panas, dia sas banget. Iya biar makin keringetan bang. Abang kayak nggak pernah demam aja. Dia pasti menyembunyikan barang bukti. Iya terus emang demam nggak bisa ngelakukan itu ke si cewek kan bisa aja. Oke. Berarti aku memang. Kalau sudah ada jawaban final kabarin bang, Norman. Kalau nggak gini aja bang, satu orang jawab satu pasti kita benar. Aduh.
Bener. Cuma 3 lagi kita berempat. Oke. Aku Norman, alasannya karena dia tidurnya pakai jaket sama selimut. Gak jelas, ini kan Indonesia tropis panas. Aku ayahnya. Karena ayahnya depresi ditinggal istrinya karena istrinya tahu. Ayahnya udah macem-macemin anaknya. Kalau Mulai- gitu aku mulai nggak ada pilih listrik nih. Alex, Bang. Kalau gitu. Kenapa, Sang Bang? kakak. Soalnya Kenapa? case-nya dia gak berdiri, Bang. Kalau gitu gue nggak pilih siapa-siapa, gue nunggu keputusan hukum ya. Gue nggak mau menjudge. Kamu suzon ya? Gak mau judgmental ya? Iya. Oke. Jawabannya Norman. Norman. Soalnya Nah, kalau berdasarkan pengamatan, kalau bapaknya ini kan lagi kena sama obat, jadi kena narkoba, libidonya menurun, jadi kayak ya kesadarannya juga menurun gitu kan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sedangkan kalau Alex tuh cacat fisik, makanya dia memutar kursinya tanpa berdiri. Nah itu tuh kursi Weh, roda. Itu info dari mana? Dia cacat fisik. Ya dari ini. Itu kagak ada infonya. Ini. Gua Gua juga juga bisa. bisa, cuy. duduk, kita duduk. Itu Aku juga bisa 360 nih bang nih ya, lihat ya. Ini dari ini Bang, Alex pun memutar kursinya tanpa berdiri. Iya, tanpa berdiri kan bukan berarti cacat. iya Juga gak. bisa Tapi itu begini. masuknya jadi clue. Kalau Riddle emang gitu sih yang gue baca. Ah, nggak bisa, nggak valid. Ya udahlah, tapi lu yang bener loh, Pin. Ya, tapi Norman alasannya apa? Jadi karena 2 orang itu gak mungkin, jadi Norman gitu aja. Nggak, lagi demam, libidonya tinggi. Enggak. Enggak. Tersangkanya Norman lah. Selama demam sih gue capek sih. Iya, sama demam pusing parah. Gue sih tewas bro. Demam, terus misalnya kenapa Norman? Ya tersangkanya tuh Norman karena ya dua orang ini nggak mungkin gitu. Jadi tersangkanya sekarang tuh Norman gitu. Kalau polisinya kayak begini sih. Judgmental banget ya, anjing. Ini asumsinya besar banget ini, bujuk. Bisa aja jadi penyelinap ya. Iya loh. polisi Yaudah. apa psikolog nih, Bos? Aduh. Polisi apa X-ray dia bisa lihat cacat Aduh. dari. Oke, Lihat lanjut. doang Lanjut ya. dulu. Nggak mungkin kakinya udah meleot-leot kali bang. Udah keruk gini. Udah gini. Oh, itu di bawahnya udah masih ada, cuy. Kagak. Oh, nggak ada ya? Beda ya? Mana ini Beda. beda sih. Beda. Oh, yang ini bukan, yang ini Wih, kepotong hancur iya, yang tadi dulu. enggak. Salah, Jum Bang. dikit kak. yang tadi dong, ini kepencet. Enggak, yang tadi Back. kepotong. Oh, yang tadi kepotong. Kok ke riset lagi sih, Bang? Ya kan tiap Jumnya. ganti foto ke riset. Oke. Nah, ini Pada kita ke hari cerah itu 4 murid beserta seorang explosion. guru hendak mengadakan praktikum di muka. Ya lanjut. Pada hari yang cerah itu, 40 murid beserta seorang guru hendak mengadakan praktikum. Di awal teori di kelas, mereka kemudian dikomandokan oleh sang guru untuk berpindah ke laboratorium IPA untuk melanjutkan ke praktek. Praktek yang dilakukan awalnya berjalan lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Namun celakanya, beberapa saat kemudian, gas yang ada di ruangan itu bocor karena bersentuhan dengan arus pendek listrik, seketika meledak. Tidak sampai di situ, ledakan yang mengenai bahan-bahan mudah terbakar mengakibatkan ruang itu luluh lantak dengan api. Akibatnya, 40 murid beserta sang guru itu pun tewas dalam tragedi yang mengerikan itu. Seluruh tubuh mereka hangus, beberapa bagian remuk berceceran, bahkan ada yang hanya tinggal tulangnya saja. Pasca kejadian itu, pihak kepolisian langsung mengamankan TKP dan melakukan pemeriksaan. Namun, disinilah keganjilan terlihat. Menurut data polisi, ada 40 siswa di laboratorium itu dan seorang guru saat kecelakaan terjadi. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak sekolah dan mereka yakin tidak ada orang lain selain 41 orang yang ada di dalam ruangan. Jika dihitung dengan matematika dasar, sudah sewajarnya kalau mayat yang ditemukan dan diidentifikasi harusnya berjumlah 41 orang, 40 murid dan seorang guru. Namun, dari jumlah jenazah yang ditemukan, diidentifikasi berdasarkan catatan gigi mereka, semua berjumlah 42 jenazah. Ada 40 jenazah siswa remaja dan 2 jenazah dewasa. Pertanyaannya nggak ada. Ya, Pertanyaannya, siapa nama 40 korbannya? Nah, Susah Aduh. loh. Mesti Anton.
Aduh. Buset. Andika. Siapa? Enggak, pertanyaannya adalah siapa satu jenazah ini? Itu bang, impostor. Aduh. Dicek Impostor. giginya aja, dicocokin. Ya cek DNA aja. Gila, gak ada harga diri Riddle. Mm-mm. Udah, Aduh. Coba dicek ada KTP-nya nggak? udah. Siapa orang ke 42-nya? Iya. Padahal cuma ada 40 murid sama Totalnya guru. 41. 40 murid, 1 guru. Berarti Ya, cuma ada berarti- 1 orang dewasa. Tapi di sini ada 2 Dua dewasa. dewasa. Kan berdasarkan gigi kan? Ya, berdasarkan Itu gini. mah gigi skeleton di laboratorium. Anjir, pinter David. David Bodoh pinter. banget ini. Masa kejuk sama tulang skeleton. Makanya Anjir, polisinya aneh. kok polisi? Polisi Noob. di universe ini aneh. Polisinya judgmental dan parah ini. Tahu gua tulang skeleton di lab tuh ringkih banget loh. Dulu suka gue cabut pasang. Lagian itu bukan tulang beneran. Iya, itu harus plastik. Ya, Pasti dia nggak bisa bedain. bodoh emang polisi-polisi di riddle-riddle ini. Pak, Males. riddle gue jadi nggak ada harganya. Males, noob. Easy, EZ, Oke, ini GGZ. keren sih. Jalanan gusung. Gunung bang. Gunung. Gunung bang. Iya. Itu ke dokter mata deh. Jalanan gunung. Dengan mantap, bos. Aku mengendarai mobilku di jalanan dengan mantap. Gimana tuh? Lagi nyetir. Mantap. Aduh. Di jalanan gunung yang kondisi gelap seperti ini memang tidak mudah untuk melihat. Karena di sepanjang jalan hanya ada cahaya bulan dan lampu dari rumah-rumah pribadi yang jaraknya tidak terlalu berdekatan. Aku sudah benar-benar tidak peduli dengan kecepatan. Pasalnya, jalanan ini memang sepi. Dan benar-benar sudah tidak ada lagi mobil melintas. Terlebih lagi, posisi waktu yang sudah terlalu larut membuat ingin segera pulang ke rumah dan istirahat. Di tengah perjalananku dengan kecepatan tinggi, aku dikagetkan saat tiba-tiba seorang pria melompat di hadapanku. Menyadari hal itu, aku pun langsung menginjak rem sedalam yang aku bisa. Untung beribu untung aku berhenti tepat sebelum aku menabraknya. Dasar manusia tidak berguna, umpatnya kepadaku. Dia lalu menggebrak kap mobilku keras. Ya, aku tidak menyalakannya. Aku memang berkendara terlalu kencang, tapi untung dia selamat. Pria itu bergerak saat aku minta maaf. Dia kemudian menyingkir dan berdiri di pinggir jalan. Agar tidak terlibat masalah lebih lanjut, aku pun segera menginjak gas dan pergi secepatnya dari tempat itu. Aku melirik ke jendela spion, tampak sorot marah pria itu masih melihatku. Di sela mobilku bergerak menjauh. Hei, itu bukan sepenuhnya salahku. Dia sendiri yang melompat ke tengah jalan. Mau nyelamatin ini. Mau nyelamatin pengendara mobil dari bahaya. Bukan, salah. Kenapa? Kenapa dia... Ini pertanyaannya adalah, kenapa dia marah padahal dia selamat? Oh, mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Enggak, dia setan. Enggak, kalau setan Orang udah pergi cepet kok, tapi masih kelihatan pas dicek di spion. Setan. Dia lagi mau terjun. Mau bunuh diri. Oh, dia mau ditabrak sengaja. Tapi dia malah ngerem. Jadinya Iya, nggak mau jadi bunuh deh. diri gagal kan. Iya. Jawabannya benar. Jet banget. Orang ini emang niatnya bunuh diri, tapi gara-gara nih orang ngerem jadi Iya. gagal. Marah Masih dia, lompat- Bang. Tapi gue sempet lompat lagi awalnya kan. mikir jawaban Norman sih. Tapi Setan. ini setan gitu gue mikir. Nah, Rizal nggak mungkin setan dong. Serem tapi sih itu dibayangin. Aduh. Berani masih melihatku di sela mobilku. Ini gampang sih. Oke. Zodiak. Saint Seiya. Zodiak. Panjang amat itu. Hari ini ada pasar malam di pinggir kota. Kata teman-temanku yang sudah kesini, mereka mendapat pengalaman bagus saat mereka mengunjungi tenda peramal. Katanya dia bisa melihat nasib. Aku sendiri sih
tidak percaya yang namanya ramalan. Namun aku memutuskan untuk mengunjungi tenda tersebut hanya untuk mengejek teman-temanku besok. Ya akan kubuktikan bahwa peramal ini hanyalah penipu. Aku mengamati tenda nyentrik berwarna ungu yang bertuliskan Miss Zodiac will read your fortune. Membuatku langsung tahu kalau dia sudah pasti jelas penipu. Pasti peramal jadi-jadian batinku. Seumur-umur aku tidak pernah percaya dengan yang namanya ramalan-ramalan, terutama ramalan bintang. Karena apa yang dikatakan pasti 100% omong kosong. Namun, kembali ke niatku tadi, aku pun melangkahkan diri masuk ke tenda peramal palsu itu. Waktu masuk, aku terkejut sebab peramal itu ternyata bukan orang berwajah lokal. Dia berperawakan bule lengkap dengan kulit putih dan rambut pirangnya. Tanpa berucap sepatah kata pun, dia mempersilahkanku duduk. Dia lalu menunggu aku untuk berbicara duluan. Bisakah kau menebak zodiakku? Tanya aku asal. Melihat apakah dia bisa membaca pikiranku. Namun sang peramal itu malah menatapku tajam dan mulai mengacungkan jari telunjuknya padaku. Dia berteriak, Cancer! Aku tertawa. Cancer? Peramal ini jelas-jelas penipu. Bintangku adalah Libra. Masih geli dan tertawa, aku berjalan keluar meninggalkannya. Melihat nasib apanya, menebak bintangku aja gak bisa. Cancer. Cancer! Peramal itu masih meneriakiku bahkan sampai aku keluar dari tendanya. Kenapa? Ya itu mau kena kanker. Iya. Mau kena penyakit. Enggak bang. Peramalnya ngomong zodiak dia yang Cancer. Gue mencoba melucu aja nih dari riddle gak jelas ini nih. Enggak, tapi anjing ini lucu sih man, anjing. Dia yang lupa sebenarnya dia Cancer. Aduh anjing, gue gak ngispek jawaban Norman. Ternyata zodiak peramal yang Cancer. Nah, ya jawabannya, ya sebenarnya dia yang meramal kalau orang ini kena kanker, bukan Cancer zodiak. Agak tolol sih sebenarnya orang ditanya zodiak. Iya sih itu agak kacau juga Kan ya. bule, gak ngerti. Saya nggak ngerti bahasa Iya. Indonesia. Nggak, yang dipertanyakan lagi itu dokter apa sih sebenarnya dia bisa tahu langsung kanker. Dia peramal dia bang. Prama. Bisa gak kau nebak zodiakku? What? Sorry, what? Mister. Gak bisa bahasa Inggris. Anjing. Oke, kita Well play. panggilan darurat. Hari itu aku shift siang menggantikan beberapa paramedis yang ada urusan. Memang sih keadaan rumah sakit sepi karena semua kebutuhan pasien sudah sepenuhnya terpenuhi untuk hari ini. Hampir saja aku mau bersantai jika seandainya pusat paramedis tidak mendapat informasi panggilan darurat. Panggilan darurat yang datang dari seorang ibu rumah tangga yang bilang bahwa suaminya tak sadarkan diri di sofa ruang tamu mereka. Tanpa menunggu apapun lagi, aku pun menyanggupi panggilan itu dan segera bergegas ke tempat kejadian perkara. Ketika aku sampai ke rumah itu, aku disambut oleh seorang wanita berumur sekitar 20 tahun yang membukakan pintu. Ia tampak cantik dengan memakai make up lengkap dan gaun panjang beserta hiasan-hiasan. Aku mengasumsikan bahwa dia dan suaminya pasti hendak pergi ke suatu tempat, namun harus tertunda karena suaminya yang tidak sadarkan diri. Syukurlah Anda cepat datang, suami saya tergeletak di sofa. Ia tidak bernafas, teriak wanita itu panik. Tanpa menunggu, aku langsung menghampiri suaminya yang terbujur di sofa. Anda sudah melakukan tindakan CPR? Tanyaku pada sang wanita. Tentu saja, tapi dia masih tidak bernafas. Sang wanita masih panik. Sembari mengeluarkan peralatanku, aku mencoba memeriksa denyut nadinya. Sial, nadinya benar-benar berhenti. Bagaimana keadaannya? Tanya wanita itu dengan nada gugup. Aku diam sebentar, aku menatap wajah sang suami dengan pasrah. Seketika itu aku menyadari sesuatu. Aku langsung menoleh dengan wajah marah. Jelas sekali Anda berusaha membunuhnya. Kenapa? Bentar bang, aku lagi nyari yang lucu. Gue udah dapet nih. Apa yang lucu ya, gas? Yang lucu nih. Si Biar kan harusnya di dada. Dia di leher bang. Mati bang. Berarti yang jahat yang itunya dong. Istrinya bang.
Kan ditanya udah CPR belum? Udah, tapi CPR-nya di leher. Ditekan ininya bang. Apa sih ini namanya? Jakun. Jakun. Mati bang. Anjing. Anda sudah melakukan tindakan CPR. Kenapa dia menuduh wanita ini? Soalnya suaminya jelek dan danannya bajunya. Kayaknya rapi. Pasti selingkuhan. Waduh. Gue berasumsi aja kayak polisinya, cacat. Harusnya kalau melihat pola-pola sebelumnya, ya palingnya CPR-nya kekencengan kali. Terlalu keras nih. Anton nggak mau menjawab. Ya, salah CPR apa lagi? Norman nggak mau melucu. Udah tadi Oh udah diwakilin ya bang. Tadi awal-awal gue baca Anda sudah melakukan tindakan CR7 lagi salah. Oh, suaminya lagi megang istrinya sih. Aibat. Selebrasi anjing. Oke. Benar. Enggak dong. Oh, enggak. Oke. CPR jawabannya adalah CPR ini kan lu kayak yang gini di dada sama lu dikasih nafas buatan kan. Nah, tapi di bibirnya si suaminya ini kagak ada lipstick, nggak ada bekasnya. Padahal di sini kan dikasih tahu nih, ia tampak cantik dengan memakai make up lengkap. Gitu. Jadi ya dia bohong kalau dia ngelakuin CPR, kagak. Tapi kalau make upnya yang enggak ini gimana yang udah kering? Ayo. Kan nggak nempel. Make upnya yang yang waterproof. Ayo. Ya water resistant. Ada loh. Emang semua orang di Riddle ini emang judgmental bang, udah anggap aja gitu. Tai. Kalau gue jadi istrinya, gue tuntut nih orang nih. Lah kamu nuduh saya. Mahal loh ini make up saya loh. Tai. Ya itu. Oke. Ini siapa yang salah sebenarnya? Kamera tua. Old camera. Sebelum meninggal, ayahku mewariskan sebuah kamera Polaroid tua kepadaku. Dia bercerita bahwa kamera tua itu adalah kamera ajaib. Katanya kamera ini dapat menangkap wajah terakhir seseorang sebelum ia meninggal. Buset. Aku sih awalnya nggak percaya, namun ayahku itu membuktikannya dengan menunjukkan sebuah foto yang katanya diambil beberapa tahun lalu dengan kamera itu. Foto tersebut menampilkan wajahnya yang sangat tua, persis seperti hari ini. Tentu saja aku skeptis. Pasalnya bisa saja kan ayahku ini berbohong dan mengambil foto dirinya itu kemarin atau minggu lalu. Toh wajahnya sama. Namun beberapa minggu kemudian ayahku benar-benar meninggal. Persis dengan wajah tua yang terpampang di foto yang ia ambil. Entah ini kebetulan atau apa, ujarku saat aku menceritakan hal tersebut kepada pacarku. Kalau begitu kenapa kita tidak coba buktikan? Ajak pacarku itu. Aku menimang ide itu sebentar sebelum aku menyetujuinya. Kami pun berfoto berdua dengan kamera itu. Hasil jepretannya bagus. Wajahku nampak normal saja. Namun wajah pacarku terlihat sangat hitam. Lensa tua, pencahayaannya jelek, ujarnya saat dia melihat wajah sendiri. Aku yang melihat foto itu malah tertawa. Pacarku yang putih itu jadi mirip orang negro. Beberapa hari kemudian pacarku itu meninggal pada sebuah kebakaran. Buset, serem banget. Ini mah cerita bang. Iya, apa riddle-nya anjir? Riddle-nya di mana nih? Nah, riddle-nya. Bapaknya nikah sama siapa, guys? Apa maknya? Siapa maknya? Oh ini bapak yang tadi yang sebelumnya ya? Yang dikasih CPR. Atau Jonathan Marvin ini? Aduh. Jauh. Ini didongengin ternyata bang. Terus apa riddle-nya? Pertanyaannya apa? Kameranya pelakunya sih. Enggak, ini didongengin ternyata bang. Oh gitu? Sama ya itu ternyata kan ya berarti ini kan wajahku nampak normal saja ya, si aku ini bakal meninggal juga gitu. Waduh sorry nih. Sebenarnya mungkin bisa riddle-nya adalah kenapa wajahnya hitam. Ya kan. Ini kan dijelasin pacarku itu meninggal pada sebuah kebakaran. Ya itu jawabannya. Riddle-nya
Itu jawaban riddle-nya. Kenapa di kamera itu hitam? Enggak, riddle-nya lebih ke itu kali, si akunya bakal ini juga ya. Cuma mungkin apalah yang mulus gitu kan. Kena sakit kah atau apa gitu-gitu ya. Iya, iya. Hmm. Cuma jawabannya begitu doang sih. Apa? Hari-hari baca Wattpad. Iya, baca 3 blogspot. Ini ada kan yang ini kak? Ada nggak yang Nah, ini ada nih? nih Kak. Pasti dulu kak. Aduh, Konfirmasi dulu Kak. iya Jadi Kak. dongeng Kak. Yang kamera tuh, aduh. Kayaknya ada nih kak yang ini harusnya nih. Tapi nggak ada pertanyaan sih. Coba. Dari tadi juga nggak ada pertanyaan Kak. Yang pertama doang ya. Tapi riddle tuh emang konsepnya kayak gitu sih. Lo Enggak, waktu itu riddle yang dari iya itu kalau dia viewer lebih jelas. kalau dia bikin sendiri kayak gitu ya bisa diedit. Cuma rata-rata riddle yang gua baca selama ini emang kayak lu dikasih cerita, lu nyari kejanggalannya sendiri. Hmm. Kayak gitu. Kadang emang nggak ada pertanyaannya. Ngomong-ngomong kebabnya 2 biji. Kan gue udah bilang tadi gue beli. Oh, kebab. ini bukan riddle dari viewer ini. Bukan. Bukan dari Gua Google. nyari. Dari riddlemania.com. Oh iya, .org dari, ya. dari unsolvedindonesia.com anjay. Wih. Hmm, Oke. Perpisahan kelas kok gua. boleh deh, silakan. Bentar, gua baca dulu ini cerita apa kagak nih. Apa take your time, mau 5 menit, 15 menit juga santai. Lo yang ngedit. Gak usah buru-buru. Oh, nih ini ada. Ada. Perpisahan, kelasku adalah kelas yang berisik. Sebagian besar anaknya adalah orang-orang hiperaktif yang memang banyak bicara. Namun di antara itu semua ada seorang anak yang bisa dibilang culun di kelasku. Dia pendiam dan tak pandai bergaul. Well, bisa dikatakan dia tidak punya teman sama sekali di sini. Menghabiskan tidak genap 1 tahun, pada akhir semester anak itu memutuskan untuk pindah sekolah karena ayahnya akan bekerja di luar kota. Awalnya sih aku pikir teman-teman sekelas tidak akan peduli. Namun tidak disangka teman-teman sekelasku ternyata repot-repot mengadakan pesta perpisahan untuknya. Aimi, ketua kelas kami, bahkan memberikan kenang-kenangan berupa kertas warna-warni kepadanya. Ia dan murid-murid lain memberikan kertas kosong penuh warna itu pada anak yang ingin dipindah sebagai kenang-kenangan. Anak itu bahkan sampai menangis saat menerimanya. Ternyata semua teman-temanku sungguh baik batinku. Mengikuti teman-temanku, aku pun juga memberikan sehelai kertas untuknya sebagai lambang perpisahan kami. Dia terdiam seakan tidak bisa berkata apa-apa. Ya Terus? anaknya lah. Kenapa? Ah, ini mah bapaknya yang kepala sekolah. Iya, anak yang punya kuasa dia. Lu punya uang, lu punya kuasa. Lu punya uang, punya kuasa. Anak kepala Enggak, sekolah aja. Nggak gitu, Nyet. Gak gitu, Nyet. Iya. Anak kepala sekolah, anak Ya, mafia, anak jenderal, anak Anak menteri ini, anak menteri. Ah, yang ngeri dah pokoknya dah. Hmm, Bener. bukan. Dong, Bukan. jawabannya. Jadi dia ini dikasih kertas kosong, Bang. Oh, disengin. Diisengin. Dan Buset. jawabannya gini, umumnya kan saat ada perpisahan terkadang selalu ditanya kesan sama pesan. Kertas kosong yang diberikan adalah kertas kesan dan pesan. Namun karena si culun tidak punya teman, alias keberadaannya yang gak terlalu berkesan, teman sekelas memberinya kertas kosong. Alias dia gak berkesan dan gak berpesan. Makanya dia terdiam lagi. Makanya dia nangis bukan karena terharu, tapi dibully lagi. Begitu. Oh. Tapi itu nggak bully sih. Maksudnya kalau emang gua Jahat lah anjir lu. Kayak kalau lu nggak temenan sama dia mau pindah, lu mau nulis kesan pesan apa? ya gak usah dibikin farewell party sekalian anjir. Dari Dari itu wajib. Iya, nggak wajib. Nggak wajib Itu dong. inisiatif ya. Iya itu anak-anak emang udah janjian, kurang ajarnya anak-anak. Aduh jangan dicontoh ya adik-adik ya. Emang sengaja ya dibikin, kita kasih kosong. Iya emang udah niat iseng aja bang. Sekolah mana nih? Bonser. Aduh. Udah 29 menit ternyata. Ya udahlah. Sebenarnya masih ada sih, cuma udah nggak jelas. Cuma ini Capek. Dia capek sendiri. Gitu sih. masih banyak. Dia udah males. Masih terlalu banyak juga sih.
Ini dari unsolvedindonesia.com ya, katanya gitu bang di websitenya. At least ini ya kredit ya katanya gitu. Ya udah, Oh, dibikin. dia bikin. Segitu aja guys. Minggu depan gimana, Darren? Minggu depan. Ya udah nggak apa-apa, kirim aja cuis-cuis lagi coba guys. Ya yang ada cuis-cuis atau cerita nggak usah. Ya cuis-cuis ya boleh kirim aja nanti mungkin di. Darren mau ngobrol kok minggu depan ya. Ya deh. Ya, enggak, kayak banyak cuis bagus, coba boleh kirim cuis. Emang kagak mau mikir temen gua. Anjing banget. Ya berarti minggu depan mungkin cuis kalian akan terpilih oleh Darren. Kan bisa ceritain Nanti ini. nanti di kredit cuisnya, pokoknya kirim aja cuis. Mm-mm. Ya, makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, di share, di subscribe juga channel kita. Ada Asta, Christopher Devin, Darren Fidaus, Andrew, Kenji. Sampai jumpa di Cupot atau cuis berikutnya. Dadah. Bye. Dadah.